Saya Bagus Suloprayatno dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri dan dua rekan saya lagi yang bernama Eka Alvina dan Erlina Anggraini. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran matematika. Yang pertama itu mengenai pengertian pelajaran matematika. Matematika adalah salah satu pelajaran yang mempelajari tentang bilangan-bilangan dengan operasinya dan dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Matematika adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran yang pertama kali dipelajari secara formal oleh bangsa Sumerian sekitar 5000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Sumerian telah mempelajari ilmu matematika secara formal, namun masih digabung dengan pelajaran menulis dan membaca huruf. Dalam sejarah matematika, manusia telah membuat sistem pengukuran untuk melakukan komunikasi yang berkaitan dengan waktu, kuantitas, dan jarak lebih dari 20.000 tahun sebelum Masehi. Walaupun itu, pengertian matematika menurut para ahli hingga sekarang belum mempunyai definisi yang disetujui secara universal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa matematika diartikan sebagai ilmu tentang bilangan-bilangan hubungan antar bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan-bilangan. Adapun menurut ahli dari Indonesia yang bernama Andi Hakim Nasution dalam bukunya yang berjudul Landasan Matematika, di situ beliau menuliskan bahwa istilah matematika berasal dari kata Yunani, yaitu matein atau matenein, yang artinya mempelajari. Kata itu erat hubungannya dengan kata Sanskerta, yaitu meda atau wedia, yang artinya adalah kepandaian, ketahuan, atau inteligasi. Jadi, istilah matematika lebih tepat digunakan pada ilmu pasti. Ini berarti dengan menguasai matematika, orang akan mengatur jalan pemikirannya dan sekaligus menambah kepandaiannya. Dari sejarah matematika tersebut, jelaslah bahwa pandangan yang menganggap matematika sebagai ilmu pasti, akan tetapi matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan lainnya yang jumlahnya banyak. Selain itu, matematika merupakan studi atau perkembangan hubungan, struktur, atau pengorganisasian skema mengenai ruang, waktu, bobot, substansi, luas, geometri, dan angka-angka. Jadi, matematika dapat diartikan sebagai sesuatu yang abstrak, sesuatu pola untuk berpikir, sesuatu bahasa yang menggunakan istilah-istilah, sesuatu alat untuk membantu manusia memahami permasalahan yang ada. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Bagus. Nah, sebelum masuk, apa sih faktor yang mempengaruhi sehingga siswa tersebut susah memecahkan soal matematika? Nah, jadi sebelum masuk materi selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa sih itu analisis. Nah, jadi di sini pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan, seperti memulai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali untuk kriteria tertentu, dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Nah, kata analisis tersebut juga masuk mencakup dalam berbagai bidang-bidang tertentu. Tapi di sini kami menjelaskan analisis tentang perpecahan soal matematika. Karena analisis itu adalah langkah awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembelajaran. Nah, jadi dari analisis tersebut kita mengetahui bagaimana karakteristik siswa tersebut, siswa ini kurangnya di mana, terus apa sih kelebihan dari siswa. Jadi dari analisis tersebut biasanya akan dibagikan kelompok-kelompok tertentu. Nah,
Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan dengan Erlina. Baik, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kenapa siswa sulit memecahkan soal matematika. Di sini ada tiga aspek yang dijadikan bahan penilaian atau evaluasi dalam proses pembelajaran dalam kurikulum di sekolah saat ini. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek efektif, dan ketiga ada aspek psikomotor. Contohnya, aspek kognitif di sini ada dalam pembelajaran matematika mencakup perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti kemampuan-kemampuan. Yang kedua ada aspek efektif. Aspek efektif dalam pembelajaran matematika mencakup perilaku yang menekankan aspek perasaan seperti minat, terus sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian yang ditunjukkan selama proses pembelajaran. Yang ketiga ada aspek psikomotor. Aspek psikomotor dalam pembelajaran matematika mencakup perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik seperti tindakan-tindakan yang melibatkan. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apabila masih ada yang kurang atau yang belum jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.